CEO pendiam dan wanita cerewet, pria tanpa senyum. Nathaniel Arka, CEO muda perusahaan teknologi ternama, dikenal sebagai pria tanpa emosi. Semua karyawannya gemetar setiap kali pria itu melangkah ke kantor. Tatapannya tajam, ucapannya dingin, dan tidak pernah ada senyum di wajahnya. Sejak tragedi kehilangan tunangannya 5 tahun lalu, Nathaniel seakan kehilangan kemampuannya untuk merasa. Dia bekerja dari pagi hingga larut malam, menghindari semua bentuk hubungan sosial. Dunia Nathan hanya berisi angka, grafik, dan strategi bisnis. Suatu hari, perusahaan membuka lowongan asisten pribadi baru. Banyak yang menolak posisi itu karena reputasi Nathan yang menakutkan. Namun, seorang gadis ceria bernama Liana Putri yang baru lulus kuliah dan butuh pekerjaan justru nekat melamar. "Berani kau bekerja untuk CEO Arka?" tanya petugas HR dengan tatapan khawatir. Liana hanya tersenyum. "Kalau semua orang takut padanya, biar aku saja yang mendekat." Pertemuan pertama mereka berlangsung aneh. Nathaniel hanya mengangkat kepala sebentar saat Liana memperkenalkan diri. "Saya Liana, asisten pribadi Anda mulai hari ini." Tak ada jawaban, hanya suara klik mouse dan detak jam dinding. Namun bukannya menyerah, Liana justru mulai cerewet. Menanyakan jadwal, mengatur ruang kerja, bahkan memaksa Nathaniel makan siang tepat waktu. "Pak Nathaniel, tubuh Anda bukan robot. Mau saya pesankan sup?" tanyanya riang. Nathan menatapnya datar. "Diam." Namun entah mengapa, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, hati Nathaniel sedikit terusik. Gadis yang tak bisa diam. Liana tetap jadi dirinya sendiri, cerewet, ceria, dan tak tahu takut. Setiap pagi ia datang dengan senyum lebar, membawakan kopi favorit CEO-nya, meski Nathaniel tak pernah memintanya. "Selamat pagi Pak Nathaniel, hari ini mataharinya cerah sekali. Semoga suasana hati Anda juga," katanya riang. Nathan menghela napas panjang. "Kau bicara terlalu banyak." Tapi bukannya tersinggung, Liana malah terkekeh. "Kalau saya diam, nanti kantor ini tambah menyeramkan." Hari demi hari, keberadaan Liana perlahan mengubah suasana kantor yang dingin. Para staf yang dulu takut bicara kini mulai berani tersenyum. Suara tawa Liana seakan membawa kehidupan ke tempat yang selama ini suram. Namun Nathaniel tetap menolak terbuka. Ia memerintah dengan tegas, bicara seperlunya, dan selalu menjaga jarak. Hingga suatu sore, Liana mendapati Nathaniel duduk sendirian di ruang rapat gelap, menatap foto lamanya di laptop. Foto seorang wanita cantik tersenyum lembut. Tanpa sadar, Liana berbisik, "Dia orang yang kau rindukan ya?" Nathan terdiam. Tak sepatah kata pun keluar, tapi sorot matanya yang redup sudah menjawab semuanya. Sejak hari itu, Liana berjanji dalam hati, "Aku akan membuatmu tersenyum lagi Pak Nathaniel, walau butuh waktu seumur hidup." Retakan di dinding es. Perubahan kecil mulai tampak. Nathan yang dulu tak peduli pada siapapun, kini mulai memperhatikan hal-hal sederhana. Ia diam-diam mendengarkan celoteh Liana, bahkan sesekali mengangguk pada leluconnya. Liana menyadari itu. "Lihat, tadi Anda hampir tersenyum, Pak," katanya dengan semangat. Nathan menatapnya datar. "Kau berhalusinasi." Suatu hari Liana jatuh sakit dan tak masuk kerja. Ruangan kantor mendadak terasa kosong dan sunyi. Tak ada suara tawa, tak ada yang memaksa Nathaniel makan siang. Entah kenapa, dadanya terasa sesak. Ia mencoba bekerja seperti biasa, tapi pikirannya hanya tertuju pada gadis cerewet itu. Saat sore tiba, ia akhirnya datang ke rumah sakit tempat Liana dirawat. Liana terkejut melihat atasannya muncul dengan wajah canggung sambil membawa bunga. "Pak Nathaniel, Anda datang?" Nathan hanya menatapnya kaku. "Kau jangan sakit lagi. Aku tidak suka suasana kantor tanpa suara berisikmu." Liana tersenyum haru. "Itu artinya Anda merindukan saya?" Nathan menunduk, tak sanggup menatapnya. Tapi dalam hati, untuk pertama kali dalam 5 tahun,
Ia mengakui ada seseorang yang mulai menghangatkan hatinya. Hujan dan pengakuan yang tak sadar. Hari itu hujan deras mengguyur kota. Liana menunggu mobil di depan kantor, namun sopirnya tak kunjung datang. Nathan yang kebetulan lewat berhenti dengan payungnya di tangan. "Masuk," katanya singkat. Di dalam mobil, suasana hening. Liana mencoba mencairkan suasana dengan ceritanya yang biasa, tentang makanan, bunga, bahkan drama Korea. Nathan hanya mendengarkan, tapi diamnya kali ini terasa lembut. "Pak Nathaniel," ucap Liana tiba-tiba. "Kenapa Anda selalu menahan diri untuk bahagia?" Nathan menoleh. "Kau tidak mengerti." "Tapi saya ingin mengerti," katanya lirih. Nathan menjematkan mata. "Aku pernah kehilangan seseorang karena aku terlalu bisik mengejar kesempurnaan. Sekarang, aku tak ingin kehilangan siapapun lagi. Jadi aku memilih untuk tidak dekat dengan siapapun." Liana menatapnya, lalu tersenyum pelan. "Kalau begitu, biar saya saja yang tetap dekat dengan Anda, sampai Anda siap untuk bahagia lagi." Nathan terdiam lama. Hujan terus turun, tapi di dalam mobil itu ada sesuatu yang perlahan mencair. Dinding es yang selama ini melindungi hatinya mulai retak. Luka lama terbuka lagi. Sejak malam hujan itu, hubungan Nathan dan Liana perlahan berubah. Ia mulai mengizinkan Liana menemaninya dalam rapat, menyiapkan presentasi, bahkan sesekali makan siang bersama. Para karyawan terheran-heran melihat sang CEO yang dulu seperti batu, kini sesekali menatap seseorang dengan lembut. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Suatu hari, Nathan bertemu dengan Celine, sahabat lama tunangannya. Tegur Liana atas kesalahan kecil, menghindari bicara, bahkan memerintahkan agar Liana fokus kerja tanpa basa-basi. Liana merasa sedih namun ia tak menyerah. Ia tahu Nathan sedang berperang dengan dirinya sendiri. Suatu malam, Liana menemukan Nathan duduk sendirian di balkon kantor menatap langit malam. "Pak Nathan," ucapnya lembut, "Anda tidak berkhianat pada siapapun. Kadang, orang yang pergi hanya ingin kita bahagia lagi." Nathan menoleh perlahan. Air mata yang lama tertahan akhirnya jatuh. Untuk pertama kalinya, Liana melihat Nathan menangis, bukan sebagai CEO, tapi sebagai pria yang akhirnya mengizinkan dirinya rapuh. Hati yang mulai bicara. Setelah malam itu, Nathan tidak lagi menolak kehadiran Liana. Ia mulai belajar bicara tanpa ketakutan. Mereka sering pulang bersama, tertawa kecil, bahkan berbagi cerita masa lalu. Suatu sore di taman belakang kantor, Nathan tiba-tiba berkata pelan, "Kau tahu, dulu aku membenci suara orang, tapi suaramu berbeda, tidak mengganggu, justru menenangkan." Liana terharu. "Mungkin karena suara saya tidak berusaha membuat Anda bahagia, hanya menemani." Hari-hari mereka penuh warna. Nathan mulai terlihat tersenyum di depan karyawan lain, membuat seluruh perusahaan seakan hidup kembali. Ia bahkan mengadakan acara kecil untuk staf, hal yang dulu tak pernah ia lakukan. Namun di balik kebahagiaan itu, Liana menyimpan rahasia. Ia baru tahu bahwa dirinya harus pindah keluar kota karena ibunya sakit parah. Suatu malam, ia memberanikan diri mengatakannya, "Pak Nathan, saya mungkin harus berhenti bekerja untuk sementara." Wajah Nathan mendadak berubah. "Berhenti? Saya tidak ingin, tapi ibu saya butuh saya." Nathan terdiam lama. Ia menatap Liana dalam-dalam, lalu berkata lirih, "Kali ini, aku tidak akan membiarkan orang yang kucintai pergi begitu saja." Lamaran di tengah air mata. Beberapa hari kemudian, Nathan datang ke rumah Liana tanpa pemberitahuan. Ia membawa sekeranjang bunga putih dan cincin sederhana. Liana terkejut, apalagi ibunya pun menyambutnya dengan ramah. "Aku tahu, aku tidak pandai bicara, tapi aku ingin mengatakan sesuatu dengan cara yang paling jujur." Ia menatap Liana lekat-lekat. "Kau bukan sekedar asistennya Nathan Arka. Kau adalah suara yang membuatku hidup lagi. Aku ingin mendengar suaramu setiap pagi, bukan hanya di kantor. Liana, maukah kau menikah denganku?" Air mata Liana menetes deras. "Pak Nathan, ini serius. Serius. Aku tidak mau kehilanganmu seperti kehilangan Alicia. Aku sudah cukup hidup dalam diam. Sekarang aku ingin bicara bersamamu." Suasana hening sesaat. Lalu Liana mengangguk sambil menahan tangis. "Ya, aku mau." Mereka berpelukan, disaksikan hujan yang turun perlahan di luar jendela.
Tak ada kemewahan, tak ada pesta besar, hanya dua hati yang akhirnya saling menyembuhkan. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nathan tersenyum lepas. Senyum yang lahir bukan karena keberhasilan bisnis, tapi karena cinta yang akhirnya menyembuhkan luka. Dan sejak saat itu, suara Liana bukan lagi gangguan, tapi lagu yang menyembuhkan hatinya selamanya. Kita berdua, cahaya redup temani rasa yang sederhana. Kau genggam tanganku, hapus semua luka. Aku temu